Haleluya. Teman-teman, saya mengucap syukur. Saya senang sekali berkumpul lagi di sini. Setiap kali saya membawakan pesan salib, saya sangat bersuka cita. Karena apa, teman-teman? Karena dengan salib, tujuan dan rencana kekal Allah itu digenapi. Tanpa salib itu tidak mungkin. Luar biasa salib itu. Nggak bisa. Sebentar, teman-teman. Oke. Yang sebelumnya. Oke. Saya kurang bisa lihat. Oke. Sebentar, teman-teman ya. Oke. Allah kita. Minggu lalu saya sampaikan, teman-teman, satu-satunya jawaban bagi umat manusia adalah apa? Pribadi Yesus Kristus. Dia kerjakan lewat apa? Lewat salibnya. Lewat salib Kristus, teman-teman. Allah melakukan segala sesuatu yang gak mungkin dilakukan oleh manusia. Yesus Kristus menjadi pengganti kita. Apakah di sini ada yang bertanya-tanya, masih cari-cari jawaban? Saya kasih tahu. Ini baru pengantar, teman-teman. Yesus Kristus adalah jawaban kita. Semua permasalahanmu, Allah kasih jawaban satu. Masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah kita yang seringkali menolak jawaban itu. Allah sudah memberi jawaban, tetapi kita nggak menerima. Kita nggak percaya. Allah telah melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin dapat manusia lakukan. Di dalam Yesus Kristus melalui karya salibnya. Yesus Kristus sebagai pengganti. Saya tanya kepada teman-teman. Jika Allah sudah memberikan dirinya kepada kita untuk segala sesuatunya, masihkah kita harus berusaha? Kita ambil tempatnya? Itulah, teman-teman, masalah kebanyakan orang Kristen. Allah sudah melakukan sesuatu untuk dirinya, tetapi dia masih mengambil tempat Allah. Allah yang sudah bermurah hati memberikan tempat itu. Kasih substitusi melalui Yesus Kristus. Tapi manusia, dasar manusia, ngeyel terus kerjanya. Dia melakukan, ambil lagi bagian Allah, ambil lagi bagian Allah. Teman-teman, engkau gak bisa melakukan sesuatu dari dirimu sendiri. Sesuatu yang tidak bisa engkau lakukan dari dirimu sendiri, Allah sudah sediakan. Engkau berhenti dengan kekuatanmu. Oke, minggu lalu kita bahas tentang 2 problem manusia. Oke, apa itu? Perbuatan dosa dan tabiat dosa. Perbuatan dosa, kita melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa yang kelihatan, dosa-dosa yang bertentangan dengan Allah. Ketika kita ditebus, teman-teman, oleh darah Yesus, kita percaya kepada Yesus. Darahnya menyucikan kita. Tetapi setelah kita berdamai dengan Allah, masih ada lagi masalah, teman-teman. Apa itu? Ada tabiat dosa yang harus kau bereskan. Allah tidak hanya berhenti sampai di menyucikan engkau dengan membasuh engkau dengan darahnya. Tapi dia akan terus, pekerjaannya akan maju sampai dia menyelesaikan tabiat dosamu juga. Manusia, dosamu. Cara Allah, bagaimana cara Allah? Cara Allah mengampuni dari dosa-dosa adalah dengan pekerjaan darah. Minggu lalu saya udah sampaikan hal ini, kita akan masuk minggu ini kepada aspek yang kedua, aspek salib. Teman-teman, adalah suatu kesedihan sekali jika kita hanya berhenti sampai dengan, oh Tuhan, aku sudah mengaku aku orang berdosa, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darahmu menyucikan aku, membasuh aku Tuhan, berhenti di sana. Oh enggak, itu engkau baru setengah jalan. Kalau engkau enggak 2 aspek salib ini, hidupmu enggak akan berkemenangan, teman-teman. Engkau mungkin sudah berdamai dengan Allah. Ketika engkau berdosa, Tuhan, aku berdosa. Tetapi begitu engkau mengakui dosamu, engkau damai. Tetapi kemudian engkau berbuat dosa lagi. Karena apa?
Ada kecenderungan dosa yang menarik engkau terus-menerus untuk berbuat dosa. Nah, itulah yang Allah ingin lepaskan dengan pekerjaan salib. Allah nggak hanya berhenti dengan pekerjaan darah Kristus, darah salib. Teman-teman bayangkan begini, jika pemerintah misalnya ya, mau memberantas minuman keras, apa yang pemerintah akan lakukan? Mungkin di sweeping semua. Semua toko-toko yang jual minuman keras di sweeping. Tapi apakah itu cukup? Itu nggak cukup teman-teman. Perlu apa? Pemerintah harus temukan pabrik-pabriknya, lalu ditutup oleh pemerintah. Seperti itu juga pekerjaan Allah. Dia nggak hanya berhenti, kumpulin minuman kerasnya, ibarat dosa. Cuci bersih, basuh dengan darah Yesus. Enggak demikian. Allah tidak meninggalkan kita dengan pekerjaan yang tidak lengkap, teman-teman. Allah ada suatu pekerjaan yang selesai, yang utuh. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang adil, Allah yang tahu. Oleh karena itulah pekerjaan salib ini sungguh besar buat kita. Ada pekerjaan darah salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ada pekerjaan salib untuk apa? Untuk melepaskan kita dari dosa-dosa. Engkau tidak keliling-keliling lagi dengan dosamu. Capek banget orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen hanya berhenti di masalah darah salib ini. Mereka nggak masuk pada aspek salib. Sehingga mereka hidupnya ya biasa-biasa terus. Kalau teman-teman bisa mengerti hal ini, saya berdoa benar-benar agar teman-teman menangkap hal ini, apa isi hati Tuhan, teman-teman akan maju. Kita harus kelihatan hal ini, harus tampak teman-teman hal ini. Amin. Oke. Apa yang darah Yesus kerjakan, kita bahas kemarin, pengampunan. Dosamu sebesar apapun, itu sudah diampuni. Alkitab berkata, minggu lalu kita bahas, segala dosa, Allah sudah menyucikan engkau dari segala dosa. Apakah di sini ada yang masih merasa berdosa? Ada yang merasa, oh ada dosaku yang belum diampuni karena terlalu besar. Tuhan gak mungkinlah ampuni ini. Aku pun gak bisa mengampuni. Hei, dengan darah Yesus engkau sudah diampuni. Apakah teman-teman terbayang betapa dahsyatnya, besarnya kuasa darah Yesus? Darah Allah sendiri loh. Dengan darah Yesus engkau sudah diampuni. Dengan darah Yesus engkau apa? Dengan darah Yesus engkau dibenarkan. Jadi jangan lagi merasa aku salah, aku gak berani datang kepada Tuhan, aku terlalu hina, aku terlalu kotor. Memang kau hina, memang kau kotor. Tapi datanglah dengan darah Yesus. Dengan keberanian karena engkau beriman kepada darah Yesus yang sudah tertumpah untukmu. Lalu apa yang dikerjakan oleh darah Yesus? Engkau jadi damai sekarang dengan Allah. Luar biasa bukan? Engkau boleh datang kapan saja dengan Allah, kepada Allah. Nah, tapi yang seperti saya bilang tadi, ini menyelesaikan apa teman-teman? Statusmu, kedudukanmu diberesin nih. Sekarang statusmu clear ya dengan darah Yesus. Engkau diampuni, engkau dibenarkan, engkau didamaikan dengan Allah. Statusmu jadi anak-anak Allah. Setelah engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dijadikan anak-anak Allah. Tapi setelah engkau diampuni, masih ada persoalan. Kok saya nggak damai sejahtera hidup saya ya? Ada masalah apa? Saya masih jatuh bangun dalam dosa. Siklusnya begitu. Minta ampun, dosa lagi. Minta ampun, dosa lagi. Capek. Ada apa ini? Karena teman-teman nggak menyadari kebenaran ini. Kasih saya waktu, saya mau bahas sedikit aja dari yang minggu kemarin. Darah. Apa yang darah salib itu perbuat? Darah salib mengatasi dosa-dosa kita. Apa yang kita perbuat? Semua. Engkau bersih. Totally clean. Dengan darah Yesus engkau totally clean. Dengan darah Yesus, dosa-dosamu apapun sebesar apapun itu dihapus.
Lalu apa yang dikerjakan salib? Salib mengatasi tabiat dosa apa adanya kita. Lalu kemudian apa? Salib menghancurkan akar kemampuan berdosa kita. Inilah yang kita mau lihat teman-teman. Teman-teman harus benar mengerti hal ini satu kali dalam hidup teman-teman. Oke, kita lihat ya, perbuatan dosa. Perbuatan dosa, engkau perlu pengampunan dan pembasuhan. Tapi untuk tabiat dosa, engkau perlu dilepaskan nih, dimerdekakan dari sesuatu yang ada di dalam dirimu. Untuk perbuatan dosa, clear. Darah Yesus sudah mencuci bersih. Tapi untuk tabiat dosa, engkau harus disalibkan. Manusia lamamu harus disalibkan. Sehingga apa? Tubuh dosamu kehilangan fungsinya. Gak berfungsi lagi karena apa? Karena dia disalib. Lalu perbuatan dosa. Pekerjaan itu telah Yesus lakukan dan selesaikan bagi kita. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Sudah lunas semuanya. Untuk tabiat dosa apa? Nah, nanti kita pelajari. Kita perlu melihat bahwa kita tersalib dan sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Ingat ya teman-teman, ini kata kuncinya. Kita perlu melihat bahwa kita tersalib dan sudah mati bersama Kristus. Perbuatan dosa objektif, semua sama. Untuk tabiat dosa, lebih pada pengalaman pribadimu, lebih dari sejauh mana engkau melihat Tuhan, sejauh mana engkau melihat kebenaran. Sejauh mana hal ini diwahyukan kepadamu. Oke? Nah, lalu siapakah manusia dosa itu? Kita semua orang berdosa disebut manusia dosa. Tapi firman Allah jelas sekali bilang begini. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Jadi kita disebut manusia berdosa karena kita berbuat dosa, bukan teman-teman? Bukan. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ketahuilah bahwa kita disebut manusia dosa itu karena apa? Karena kelahiran. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita menjadi orang berdosa bukan karena perbuatan kita, tapi karena ketidaktaatan Adam. Kita berada di dalam Adam sekarang. Oke. Nah, saya terangkan seperti ini teman-teman. Semoga teman-teman mengerti. Kalau saya misalnya bisa berbicara dalam bahasa Batak, ya, itu bukan berarti saya orang Batak. Atau ketika saya lahir di tanah Batak, bukan berarti saya orang Batak. Saya tetap orang Chinese. Lihat penjelasannya di sini teman-teman. Dosa adalah karena kelahiran. Ketika seseorang bertumbuh dewasa, apapun yang terjadi, dia akan mendapati dirinya cenderung untuk berbuat dosa. Engkau nggak akan bisa lepas dari itu, dia akan cenderung terus berbuat dosa dan berbuat dosa. Jadi dosa berhubungan dengan kelahiran. Ya, lalu apa teman-teman? Firman Tuhan berkata demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini artinya apa? Di dalam Adam, kita menerima semua hal-hal yang Adam. Tapi di dalam Kristus, kita menerima semua perkara-perkara Kristus. Dengan apa kita menerima perkara-perkara Kristus itu? Dengan iman. Saya harap teman-teman mengerti penjelasan saya. Seperti ini teman-teman. Saya cerita lagi. Jadi manusia dosa itu seperti ini. Kalau saya misalnya namanya Purba, marga Batak. Kan tadi bicara orang Batak, pura-pura Batak. Saya orang bermarga Purba. Kalau saya melakukan
suatu kejahatan, nama saya tetap Purba. Saya melakukan kebaikan, nama saya tetap Purba. Saya tidur di hotel mewah, nama saya tetap Purba belakangnya. Saya tidur di emperan toko, nama saya tetap Purba. Teman-teman lihat di sini ada suatu hal tidak berhubungan dengan perbuatan. Ini berhubungan dengan kelahiran. Jadi manusia berdosa, poinnya. Manusia berdosa berhubungan dengan kelahiran, bukan dengan perbuatan. Oke? Lalu lihat ini teman-teman. Roma 6 ayat 1 Roma 6 ayat 1 sampai 5. Terlalu kecil tulisannya, saya nggak bisa lihat. Oke, ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Oke. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Boleh nggak kalian bertekun dalam dosa? Supaya bertambah nih kasih karunianya. Tidak. Sekali-kali tidak katanya. Lihat ini. Perhatikan teman-teman. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Lihat. Firman Tuhan, bukankah kita telah mati bagi dosa? Itu adalah suatu kebenaran bukan? Suatu kebenaran. Kita telah mati bagi dosa. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa? Kalau engkau sudah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kau hidup di dalam dosa? Atau tidak tahukah kamu bahwa semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nanti kita akan bahas kematian. Jalan keluarnya tuh ini. Kita lahir sebagai manusia berdosa. Jalan keluarnya apa nanti? Dalam kematian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang menjadi kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi lihat teman-teman, jalan kelepasan yang Allah berikan untuk si dosa ini tadi bagaimana? Kalau untuk dosa-dosa sudah jelas. Jalannya adalah dibasuh dengan darah Yesus, beres. Tapi engkau harus masuk ke step berikutnya. Kalau engkau nggak masuk ke step berikutnya, engkau rugi. Seperti yang saya bilang tadi, engkau hanya kumpulin semua botol-botol miras, lalu engkau hancurkan itu tanpa engkau berurusan dengan pabriknya, tanpa engkau menutup pabriknya. Jalan kelepasannya, perhambaan dosa tadi kan melalui kelahiran. Kelepasan dari dosa melalui kematian. Kita lihat lagi ayatnya tadi. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Betulkah teman-teman? Apakah teman-teman di sini percaya bahwa engkau sudah mati bagi dosa? Bagaimana mungkin kau masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi engkau lihat, manusia dosa masuk lewat kelahiran. Engkau berdosa karena Adam berdosa. Tapi tujuan Allah sekarang adalah melalui salib Kristus apa? Memindahkan engkau dari dalam Adam menjadi ke dalam Kristus. Itu tujuan salibnya. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Itulah teman-teman, saya mendorong sekali buat teman-teman yang belum baptisan air, supaya engkau dibaptis air. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita tanya, apakah hidupmu sudah terasa hidup yang baru sekarang? Atau hidup yang lama? Kalau engkau masih hidup terus yang lama, mungkin kau nggak melihat hal ini.
Nanti kita akan lihat jalan keluar apa yang Allah sediakan melalui proses salib ini. Nah, lalu tadi kan harus mati. Jalan keluarnya adalah lewat kematian. Bagaimana sekarang kita dapat mati? Bagaimana caranya mati? Caranya mati adalah engkau menyadari dan engkau mengakui bahwa Allah telah membereskan kita di dalam Kristus. Tadi saya katakan, di dalam Adam engkau menerima segala sesuatu, semua di dalam Adam. Saya harap teman-teman bisa menangkap hal ini karena sedikit sulit. Tapi teman-teman, di dalam Kristus, oleh iman, engkau menerima, di dalam Kristus engkau menerima segala sesuatu yang adalah Kristus. Nanti kita lihat bagaimana engkau berpindah dari Adam ke dalam Kristus. Ya, bagaimana kita dapat mati, menyadari dan mengakui bahwa Allah telah membereskan kita di dalam Kristus. Artinya apa, teman-teman? Artinya kita harus berada di dalam Kristus, bukan? Betul? Dibilang Allah telah membereskan di dalam Kristus, jadi kita harus berada di dalam Kristus dong. Caranya gimana? Berada di dalam Kristus. Gampang. 1 Korintus 1 ayat 30a. Saya harap teman-teman semua menangkap hal ini. Tetapi oleh dia, oleh siapa? Oleh Kristus saja. Kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh siapa? Oleh dia. Ada usahamu enggak? Enggak ada. Perlunya apa? Perlunya hanya percaya. Seperti ketika engkau percaya bahwa darah Yesus sudah membasuh bersih dosa-dosamu. Dan engkau dibenarkan, didamaikan dengan Allah. Sama caranya. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya kayak oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Saya ada HP teman-teman. Saya ada HP. Saya kasih contoh. Di dalam HP saya ini ada SIM card. Ya, di dalamnya ada SIM card. Kemanapun HP ini saya bawa, SIM cardnya pasti terbawa oleh saya. Jadi apapun yang Kristus Yesus dulu alami, aku pun sekarang ini bicara tentang kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya ya. Apapun yang Yesus alami di atas kayu salib dan ketika dia bangkit, aku pun mengalami. Yesus ini adalah HP-nya. Saya SIM card di dalamnya. Mau saya banting HP ini, tetap di SIM card-nya ada di dalam HP ini. Apakah teman-teman menangkap? Kalau teman-teman bisa menangkap, aku berada dalam Kristus Yesus ini, masalahmu sebagian beres. Engkau udah jalan separuh nih. Yuk kita sama-sama yang berada di rumah katakan. Kita ucapkan sama-sama biar mengiang-iang. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Tetapi oleh dia aku sekarang berada dalam Kristus Yesus. Engkau berada di dalam Kristus Yesus sekarang. Kita sama-sama ucapkan ini, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, karena kita ada di dalam Dia, kita semua sudah mati. Karena ketika Dia disalibkan, kita semua disalibkan bersama-sama dengan Dia. Jadi begini, engkau lihat nih. Engkau harus tahu dulu pertama-tama, nanti kita baca ayatnya. Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus disalibkan, begitu engkau percaya, engkau ada di dalam Dia. Jadi ketika Yesus mati, engkau pun mati. Karena ketika Dia disalibkan, kita semua disalibkan. Apa?
bersama-sama dengan Dia. Lalu saya mau tanya kepada teman-teman, kapan teman-teman jika demikian, kapan teman-teman mati, kapan teman-teman disalibkan bersama-sama dengan Kristus? Teman-teman disalibkan bersama-sama dengan Kristus dan teman-teman mati di atas kayu salib bersama dengan Kristus adalah 2000 tahun yang lalu. Bukan hari ini, bukan besok. Engkau harus melihatnya kejadiannya mundur. Dengan apa engkau bisa menerimanya? Hanya dengan iman. Saya tanya, jika engkau bagaimana kita semua yang ada di sini bisa tahu bahwa dosa-dosaku sudah diampuni? Bagaimana kita bisa tahu? Karena aku percaya. Demikian pula ketika aku percaya bahwa Tuhan Yesus disalibkan bersama-sama dengan aku, Dia mati, manusia lamaku mati. Dan aku akan hidup dalam hidup yang baru. Kau harus memandang hal ini, teman-teman. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 dan ayat 17 berkata demikian. Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi jika Yesus Kristus sudah mati untukmu, untuk semua orang, untuk saya dan engkau, semua orang, maka mereka semua sudah mati. Betulkah saya sudah mati? Atau jangannya, apa sih ini pusing? Tidak, engkau harus terima dengan iman. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Kristus telah mati untukmu, untuk saya, untukmu, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Cek nih, apakah saya masih hidup untuk diri saya sendiri? Apakah hidup saya untuk Dia yang sudah mati dan dibangkitkan untuk mereka? Dari ayat ini kita lihat apa, teman-teman? Kita satu dalam kematian dan kebangkitannya. Manusia lama tersalib. Ketika manusia lama tersalib, kita yang memperoleh hidup yang baru. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Nah, lihat lagi. Siapa yang ada dalam Kristus? Kuncinya adalah engkau mampu melihat dirimu berada di dalam Kristus. Kalau engkau bisa melihat dirimu berada di dalam Kristus, susah deh berdosa. Misalnya, engkau mau marah-marah ya, engkau mau marah-marah. Engkau lalu tahu, engkau lalu memandang, engkau melihat bahwa Kristus hidup di dalammu. Engkau satu dengan Kristus. Apakah engkau akan melakukan hal itu? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Lihat, manusia lamanya kemana tadi? Digantung di atas kayu salib. Bersama-sama dengan Kristus. Tapi ketika kita dibangkitkan, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47, kalau teman-teman baca, kita akan menemukan dua sebutan buat Yesus Kristus. Satu, Adam yang terakhir. Adam yang pertama berbuat dosa. Sehingga kita menjadi manusia berdosa. Ya. Lalu ada disebut manusia, Yesus manusia yang kedua. Dibandingkan lagi dengan Adam. Adam adalah manusia yang pertama.
Jadi apa teman-teman? Segala sesuatu dalam Adam, semua orang dirangkum oleh Tuhan, ya. Makanya engkau harus percaya ini dengan iman. Dirangkum semua. Ketika Yesus mati, semua itu yang dirangkum oleh Yesus mati. Diakhiri di atas kayu salib. Itulah Adam yang terakhir. Lalu maksudnya apa? Manusia yang kedua. Allah memulai sesuatu yang baru. Suatu umat yang baru. Bukan lagi si manusia lama yang sudah disalibkan itu. Nah, ini jalan keluar yang Allah sediakan teman-teman. Masuk ke inti khotbah saya. Ya. Saya tidak bosan-bosan mengulangi. Masalah manusia adalah dosa-dosa, ya. Engkau berdosa terhadap Allah, itu sudah beres dengan darah Yesus. Langsung beres. Ketika engkau percaya, Tuhan, engkau sudah mati buat aku di atas kayu salib. Aku percaya, darah aku dari segala dosa, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terjadi. Dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang itu dihapus semuanya. Semuanya. Dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang dihapus. Tidak ada perbuatanmu sama sekali. Engkau gak bisa melakukannya teman-teman, di awal saya sudah lakukan. Jalan Allah bagi manusia adalah Yesus. Itulah sebabnya saya bersukacita sekali ketika setiap kali saya harus bercerita tentang salib. Karena itulah inti gospel. Salib adalah inti gospel. Tujuan dan rencana Allah tergenapi lewat salib. Tanpa salib gak bisa. Pertama-tama engkau harus percaya dahulu bahwa Yesus sudah membasuh dosamu. Kemudian engkau masuk ke tahap yang kedua. Semua mau ya? Bagaimana Allah melepaskan engkau lewat kuasa salib. Kita akan lihat teman-teman. Roma 6 ayat 6 sampai 10. Perhatikan baik-baik. Ayat 6. Karena kita tahu, nanti teman-teman cek ya, apakah teman-teman sudah tahu atau belum, bahwa manusia lama kita, manusia lama, apa dikatakan? Telah turut disalibkan. Di sini tidak berkata akan turut disalibkan, enggak. Ketika engkau percaya Yesus, kita tahu manusia lama kita langsung 2000 tahun yang lalu telah turut disalibkan. Supaya apa nih? Supaya engkau enggak bergumul lagi dengan hal ini, lihat. Supaya tubuh dosa kita apa? Hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Engkau harus tahu manusia lamamu telah turut disalibkan. Ketika engkau tahu manusia lamamu telah turut disalibkan, tubuh dosamu hilang kuasanya. Engkau tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya berdoa, Tuhan Yesus, aku berdoa biar mata orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan boleh tercelik Tuhan. Mereka boleh mengerti benar kebenaran ini, boleh memerdekakan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang menyingkapkan sehingga mereka boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Ayat 7. Bagaimana bebas dari dosa? Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bukannya, wah supaya bebas dari masalah aku bunuh diri. Aku gak berdosa lagi. Ya betul, engkau melakukan kebodohan yang paling bodoh. Dikasih tahu di sini, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kapan engkau mati? Ketika engkau tergantung di atas kayu salib bersama Yesus manusia lamamu. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus ayat 8, kita apa teman-teman?
Percaya, engkau harus percaya bahwa kita juga akan hidup bersama Dia. Jadi setelah engkau mati, engkau harus percaya hal itu. Ayat 9. Karena kita tahu lagi, engkau harus tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Ia mati sekali. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Teman-teman, saya kasih tahu. Mau tidak berkuasa lagi ketika engkau bisa melihat kuasa salib Yesus dalam hidupmu. Ketika engkau melihat kuasa darah Yesus dan kuasa salib Yesus, mau tidak berkuasa lagi atasmu. Apapun itu. Mungkin beberapa hal bisa menyusahkan engkau. Tetapi mereka tidak akan berkuasa lagi atasmu. Ayat 10. Sebab kematiannya, kematian siapa? Kematian Kristus. Kematian Kristus yang berbarengan dengan kematian aku. Yang berbarengan dengan kematian manusia lamaku. Adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali teman-teman? 1 kali. Dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jika engkau belum bisa hidup bagi Allah, engkau harus cek. Jangan-jangan aku baru setengah. Yang Ko Edwin bilang nih. Jangan-jangan aku baru berurusan dengan dosa-dosa saja. Tapi aku berurusan dengan si manusia lama. Itulah sebabnya engkau gak pernah menang dalam hidupmu. Wah, kekristenan seperti membosankan. Ya iya, pasti membosankan hidup seperti itu. Dosa diampuni, dosa diampuni, dosa diampuni. Buat apa hidup seperti itu? Allah ingin hidup engkau menang. Untuk menang apa? Dia yang menyelesaikan segala sesuatunya untukmu. Tadi saya katakan di awal. Bukan engkau yang melakukannya. Allah yang melakukannya untukmu. Ayat 11-14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Nanti kita lihat setelah kita memandangnya. Kita harus tahu dulu nih pertama. Lalu kita memandang. Jangan kebalik ya. Memandangnya bahwa apa? Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Katakan teman-teman bersama saya. Aku telah mati bagi dosa. Tetapi aku hidup bagi Allah sekarang. Dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mau teman-teman melihat hal ini? Memandang hal ini? Nanti saya akan bahas tentang memandangnya. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Setelah itu, setelah kau memandang, jangan dosa lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Supaya jangan lagi kamu menuruti keinginannya. Nah, ini ayat 13, perhatikan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Semua anggota tubuhmu kepada dosa. Ada bagianmu juga nih di sini. Engkau harus milih untuk tidak menyerahkan. Tetapi jalanmu udah dibuat enteng. Karena apa? Allah sudah menyediakan jalannya. Engkau hanya tinggal mengetahuinya, lalu engkau tinggal memandangnya saja. Tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang apa? Dahulu mati. Engkau mati dahulu. Ingat, saya bicara dulu. Kita matinya bukan masa depan bersama Kristus, bukan hari ini. Kita mati bersama Kristus dulu. Ketika dia disalibkan 2000 tahun yang lalu. Dan pada saat kita percayakan hal itu. Jadi sama nih ya teman-teman. Engkau menerimanya sama caranya. Pengampunan dosamu engkau terima dengan iman. Ya, pelepasan dari dosamu pun engkau terima dengan iman. Tapi engkau harus tahu terlebih dahulu. Engkau harus bisa memandang kebenaran ini terlebih dahulu. Lalu setelah mengetahui dan memandang hal ini. Ya,
Engkau harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Senjata kebenaran. Ketika kita diperhadapkan pada suatu dibilang kan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ketika anggota-anggota tubuh kita ingin dipakai, kita tahu, Tuhan, aku sudah menyerahkan tubuhku, anggota-anggota tubuhku kepadamu ya Tuhan, untuk menjadi apa? Senjata kebenaran. Lihat ayat 14. Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Jadi bagaimana caranya teman-teman supaya engkau tidak lagi dikuasai oleh dosa? Bacalah tadi Roma 6 ayat 1 sampai 14. Ini ada beberapa hal yang membuatmu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Engkau akan menang atas dosa. Tapi engkau harus mengerti benar terlebih dahulu mengenai perkara ini teman-teman. Pertanyaan saya, kan tadi kita bahas kematian. Apakah kita di sini percaya bahwa Kristus mati untukmu? Aku menantang teman-teman yang belum percaya bahwa Kristus mati untukmu. Percayalah teman-teman, Kristus mati untukmu. Apakah kita percaya akan kematian Kristus? Kalau engkau nggak percaya akan kematian Kristus, engkau nggak bisa masuk yang tadi saya katakan. Engkau harus percaya dulu akan kematian Kristus. Katakan ini, Kristus dan aku telah disalibkan bersama-sama pada waktu yang bersamaan. Kalau saya misalnya bilang ke Cihana, saya datang ke sini bareng Cihana, bareng datangnya. Tapi Cihana datangnya misalnya jam 5, saya datang jam 7, itu sama-sama enggak? Enggak. Cihana datang jam 7, saya datang jam 7, itu bersamaan. Dan firman Tuhan bilang, engkau yang melihatnya dengan mata imanmu, engkau sudah disalibkan bersama-sama pada waktu yang bersamaan. Kau harus melihat hal ini teman-teman. Saya berdoa supaya Tuhan bukakan. Langkah pertama, tadi kita tahu apa? Tahu apa? Apa yang kita ketahui? Ayat 6. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya agar jangan menghambakan diri kepada dosa. Kau harus tahu. Ini bagi Allah ini adalah sebuah fakta, bukan iman-imanan. Engkau harus tahu. Engkau harus bisa mengerti dan mengakuinya dengan segenap hatimu bahwa engkau turut disalibkan. Percayalah kepada saya, ketika engkau benar-benar mengerti hal ini, hidupmu akan maju. Kalau engkau belum bisa melihat tentang kematian bersama-sama dengan Kristus ini, hidupmu masih sukar maju teman-teman. Karena engkau baru setengah. Itu mayoritas orang Kristen, Yesus hanya mati buat dosa-dosa saya, disucikan udah, mau dosa lagi biarin. Apa? Engkau gak akan maju-maju. Allah menghendaki pemenang. Oke. Langkah pertama adalah mengetahui. Langkah kedua apa? Memandang. Nah teman-teman, saya mau bicara tentang memandang ini sedikit. Memandang ayat 11, Roma 6 ayat 11. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Siapa di sini teman-teman yang akuntan? Nah, ini dalam bahasa aslinya teman-teman, ini memandangnya apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya sih gampang, to reckon. To reckon artinya menghitung. Di bahasa Indonesia kan juga menghitung. Tapi ini kalau dalam bahasa aslinya itu mengcounting, mengkalkulasi. Kenapa Tuhan aneh-aneh banget suruh kalkulasi? Saya kasih tahu teman-teman.
Akunting itu adalah kerjaan yang eksak. Betul, 1 rupiah dipermasalahkan. Apalagi udah jutaan. Orang-orang di bank berapa puluh ribu pun jadi masalah. Nah gini, Allah ingin engkau lihat, ini sebuah fakta yang 100%. Engkau harus memandangnya ini sebagai sebuah kebenaran yang utuh. Allah nggak mungkin menyuruhmu memandang hal-hal yang tidak masuk akal, teman-teman. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Memandangnya apa? Bukan memandang mati terus kita mati, bukan. Itu salah, jangan tertukar-tukar ya. Pertama kita harus tahu, kedua kita harus memandang. Engkau tahu bahwa engkau mati, baru engkau bisa memandang bahwa engkau mati. Kalau engkau nggak tahu, engkau nggak bisa memandang bahwa engkau mati. Engkau harus tahu dulu bahwa engkau mati. Oh Tuhan Yesus, aku berdoa, singkapkan Tuhan perkara ini tentang salibmu Tuhan. Apakah kita percayakan kematian Kristus? Oke. Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan. Siapa aku di sini? Inilah cara orang Kristen seharusnya hidup. Patokannya ini teman-teman. Kalau engkau tidak hidup menurut cara ini, ada sesuatu yang engkau harus bertanya-tanya. Aku, minggu lalu saya sudah katakan siapa aku di sini? Manusia lama. Telah disalibkan dengan Kristus. Namun apa? Aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang sekarang di dalam daging adalah apa? Hidup oleh iman. Engkau harus melihat kebenaran-kebenaran yang tadi saya bilang. Ini yang saya suka, perkataan dalam anak Allah. Teman-teman renungkanlah, kalau engkau berada dalam sebuah situasi, pertimbangkanlah. Tuhan, aku berada di dalam Kristus Yesus. Bukan aku sendiri yang masuk, berusaha masuk, tetapi engkau yang membawa aku masuk ke sana. Saya berada di sebuah ruangan, akan sangat lucu kalau saya berdoa begini. Tuhan Yesus, bawalah aku masuk ke dalam ruangan ini. Demikian juga lucu sekali jika engkau berdoa, Tuhan bawalah aku masuk. Itu sudah dikerjakan oleh Kristus, engkau tinggal mengakuinya dengan iman. Bagaimana dengan keselamatan? Apakah engkau berkata juga, Tuhan Yesus matilah untuk aku? Tidak, tidak demikian. Engkau melihatnya Tuhan Yesus sudah mati. Kata sudah di sini. Itulah iman. Engkau melihatnya sudah mati. Dan engkau menerimanya. Galatia 5 ayat 24 ayat terakhir. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaan saya teman-teman, nomor 1, apakah engkau sudah menjadi milik Kristus Yesus? Kalau belum, doa sama saya. Tuhan jadikan aku milikmu. Nomor 2, lihat. Jika engkau milik Yesus Kristus, apakah engkau sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Yes. Pandang itu. Engkau harus tahu. Dan engkau harus pandang. Engkau reken itu. Mengapa Tuhan bilang reken, kalkulasi? Nggak boleh salah. Engkau memandangnya harus betul-betul, nggak boleh salah. Itulah sebabnya engkau memandang. Jadi 3 hal di sini teman-teman, kalau teman-teman nanti ulas lagi ya. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Nomor 1 engkau harus tahu. Ya, engkau
sudah mati. Engkau disalibkan, engkau mati, dan engkau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Nomor 2, setelah engkau tahu, engkau memandangnya. Nomor 3, serahkan dirimu kepada Allah, teman-teman. Saya mau ajak teman-teman di sini, mari setelah mengetahui kebenaran ini, kita perbaharui diri kita, penyerahan kita kepada Allah. Luar biasa, Allah sudah mati untukmu. Dengan darahnya yang sangat mahal, Allah sendiri yang mau mati untuk engkau. Masakan kau menyanyiakannya? Berapa tahun teman-teman umurmu di dunia ini? Apakah engkau akan menerima Kristus hanya ketika engkau akan mati? Allah ingin engkau menikmati Dia selagi di bumi. Apa yang kau lakukan di bumi adalah persiapanmu untuk kekekalan di sana. Mari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih belum jelas, aku berdoa supaya teman-teman berdoa, Tuhan nyatakan hal ini lebih lagi kepadaku. Karena hal ini sangat penting, kau harus tahu hal ini. Saya hanya berbicara singkat, ini saya ambil intisarinya aja semua teman-teman. Teman-teman yang belum mengerti boleh mau japri saya juga boleh, nanti akan saya terangkan. Tetapi teman-teman kau harus tahu dulu, seenggaknya engkau tahu. Kalau engkau tahu engkau udah 70%. Setelah 70% kau 80% dengan memandang. Dengan menyerahkan engkau 100%. Dosa tidak akan lagi berkuasa atasmu. Itulah sebabnya Allah mati untukmu, memindahkan kau dari Adam kepada Kristus. Di tengah-tengahnya adalah salib, dia mati di sana. Tuhan Yesus memberkati teman-teman, kita berdoa dahulu ya. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kematian-Mu di atas kayu salib yang menyelesaikan segala hal yang kami butuhkan. Segala hal yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih, kami tidak perlu lagi melakukannya dari diri kami. Karena Engkau yang melakukannya full untuk kami. Kami tidak bisa Tuhan, kami tidak sanggup, tetapi Engkau yang melakukannya. Tuhan, kami berdoa saat ini. Bukakan mata kami agar kami boleh melihat, agar kami boleh tahu Tuhan, bahwa Engkau sudah mati untuk kami, bahwa kami tergantung di atas kayu salib bersama-sama dengan Kristus. Kami bersama-sama dengan Kristus. Oh, sungguh hal yang sangat mulia ya Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami memandang-Mu Tuhan. Bukakan mata kami Tuhan. Biar kami ingat akan hal ini. Roh Kudus singkapkan hari demi hari Tuhan. Sehingga kami mengerti benar kebenaran ini. Sehingga kami boleh bertumbuh Tuhan penuh di dalam hal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Bawa jemaat-Mu ke dalam pertumbuhan di dalam Kristus. Sehingga bukan mereka lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri mereka Tuhan. Mereka mengerti benar apa panggilan hidup mereka. Mereka melihat benar tujuan Allah dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan